kita udah punya source-nya nih, tinggal kita edit bagaimana caranya, bagaimana ngeditnya supaya lebih oke. Nggak mungkin semuanya kita taruh jadi satu, kayak gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, caranya di sini. Ini ada beberapa tool yang teman-teman gunakan. Saya biasanya cuma pakai satu sama ini, dua. Jadi satunya selection tool, satunya razor tool. Razor tool ini ibaratnya kayak nge-cut. Jadi nge-cut footage teman-teman di area mana yang teman-teman mau cut. Contoh simpelnya gini. Kita cek video yang kedua ini ya. Kita cek. Nah, kita cek, misal kita cut dari detik ke sini, detik ini, sampai detik ini. Nah, cara nge-cut-nya gimana? Kita klik aja. Klik. Nah, ini dia nge-cut. Terus sampai detik ke sini. Cut. Nah, kita ganti V lagi, selection tool, kita klik, hapus yang nggak penting. Kayak gitu. Kebayang ya? Jadi ini basicnya. Bagaimana cara teman-teman untuk cut video. Nah, misal ini teman-teman mau nge-cut nih dari sini, kita C, pencet shortcut C untuk ganti ke sini, klik, sampai ke sini misal, klik. Nah, segampang itu. Ini juga, misal kita pakai footage-nya ini, shred. Oke, kita pakai dari dia gerak dari bawah, terus ke arah ke atas sedikit. Cut. Oke. Nah, di sini sejauh ini aman ya teman-teman. Gampang ya. Di sini ada beberapa pemahaman cut, dissolve, wipe, dan fade. Nah, cut yang seperti yang tadi saya praktekkan, fungsinya untuk membuat action itu berkelanjutan. Nah, jangan sampai salah teman-teman, karena kadang banyak videografer yang nggak paham masalah ini, sehingga efek-efek apapun dimasukkan ke dalam videonya, sehingga kesannya video itu terlalu kotor, maksudnya banyak efek-efek yang nggak nyaman akhirnya audiens yang melihat kayak gitu. Nah, sebenarnya ada empat macam, yaitu nge-cut, kemudian dissolve. Nah, dissolve ini kalau teman-teman pernah tahu, jadi ada gambar pertama, misal gambar bulan nih, diganti jadi gambar ban, itu dissolve. Jadi perlahan dia ganti ini menjadi objek yang lain, itu dissolve. Nah, kemudian kalau wipe, ini biasanya buat transisi ke animasi-animasi, ada yang gerakan dari kiri ke kanan, atas ke bawah, kanan ke kiri, dan sebagainya. Itu biasanya pakai ini. Ini digunakan untuk perubahan waktu, lokasi, atau transisi animasi. Kemudian fade. Nah, fade ini biasanya bisa di awal, bisa di akhir. Jadi dari gelap menuju terang, maksudnya menuju objeknya kelihatan, atau dari objeknya kelihatan menuju ke objeknya nggak kelihatan, kayak gitu. Jadi fade in, fade out, nah itu pakainya di sini. Nah, untuk pengaplikasiannya kita coba di sini. Nah, ini kan tadi cut to cut. Nah, sementara kalau misal kita mau pakai efek dissolve, teman-teman carinya di mana di sini? Ada tulisan efek, kita cek. Kemudian kita cari di video transition. Ini ada banyak macamnya, ada video efek, ada video transition. Kalau video efek itu dia ngasih efek ke dalam footage-nya, bukan antara footage. Kalau transition antara footage. Nah, di sini. Nah, ini di dissolve. Biasanya yang dipakai adalah cross dissolve, ini fade in, fade out, tapi yang black, ini yang white. Nah, kita coba satu-satu. Yang cross dissolve, kita coba tarik di antara ini. Kelihatan ya? Jadi, dari ini ke sini. Ini namanya dissolve. Nah, dissolve itu ada yang kayak gini, yang biasa-biasa aja, ada yang benar-benar menyesuaikan sama objeknya, yang kayak tadi yang saya sampaikan, misal dari bulan menuju ke ban. Nah, itu
sama-sama bentuk bulat, akhirnya kita dissolve di lokasi atau letak atau skill yang sama, akhirnya tiba-tiba bulan itu berubah jadi ban, akhirnya banyak jalan. Itu saya pernah lihat di film animasi Despicable Me. Ngelihat hal yang seperti itu keren banget. Karena apa? Membuat karya dissolve yang seperti itu perlu pemikiran, perlu apa ya? Nyeting lokasi, mungkin nyeting kamera yang harus sesuai kayak gitu. Jadi untuk menghasilkan karya yang kayak gitu ya perlu perhitungan juga kayak gitu. Ini contoh dissolve. Nah ini saya hapus, ini saya ganti ke wipe. Coba kita cari di sini ada wipe. Nah ini contohnya. Nah ini wipe namanya. Dia dorong footage satu ke footage yang lainnya. Biasanya dipakai di transisi animasi. Kalau teman-teman pernah lihat animasi-animasi yang gunain ini ya itu namanya wipe. Nah, kemudian kita pakai transisi lagi fade in fade out yang tadi saya jelasin. Itu di deep to black atau deep to white. Kalau black itu menjadikan ending video teman-teman itu jadi black, nah jadi hitam. Kalau white, contohnya kayak gini. Kalau white, misal kalau white ini kayak gini. Das. Ini kalau istilah editing namanya ngasih flash. Ini biasanya transisi. Tapi kalau saran saya jangan minimalkan transisi itu karena transisi ini ya itu ada gunanya, nggak semua harus dipakai. Saran saya ya maksimalkan di cut to cut itu. Semakin bagus cut to cut-nya, semakin bagus karyanya seperti itu. Karena editor yang baik itu editor yang menggunakan cut to cut dengan baik.